وقد وصلتكم على منهج قويم. Telah datang kepada kalian sebuah kurikulum yang kokoh. وصراط مستقيم. Dan iman ini datang dengan jalan siratal mustaqim. منهج أهل السنة والجماعة. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah. منهج المحبة الصحيحة لله. Yang merupakan metode mahabbah yang suci, yang tulus kepada Allah. ومن أجل الله أحب أنبياءه وملائكته أجمعين. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala lah akhirnya mereka mencintai Allah dan mencintai seluruh para nabi. ولم يفرقوا بين أحد من رسله. Dan di dalam keimanan mereka tidak membeda-bedakan antara semua rasulnya Allah, semua iman dengan semua. وأحبوا المؤمنين أجمعين. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mencintai kepada seluruh orang-orang yang beriman keseluruhannya. وخصوصا خاصتهم مثل الصحابة وأهل البيت الطاهرين. Terutama mencintai orang-orang elit dari umat ini seperti sahabat dan ahli baitnya Nabi. ويحذر من أن يضر حيوانا فضلا عن أن يضر إنسانا فضلا عن أن يضر مسلما. Metode hidayat yang dibawakan kepada kita tidak mengajarkan kepada kita untuk mengganggu hewan, apalagi mengganggu manusia, apalagi mengganggu manusia yang beriman. كان من مذاهب أهل السنة والجماعة التي انتشرت في بلادكم مع الإيمان مذهب الإمام الشافعي أحمد بن إدريس في أحكام الشريعة. Bahwa apa yang telah datang kepada kalian, apa yang telah diajarkan daripada ahlu sunnah wal jamaah sampai kepada negeri kalian, apa yang telah diajarkan madhab di dalam Imam Syafi'i. واعتقاد الصحابة والتابعين الذي حافظ عليه وعلى بيانه الإمام أبو الحسن الأشعري. Dan akidah yang datang kepada kita adalah akidah yang dianut oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. والتزكية للنفس وتطهير كما مضى عليه خيار التابعين وتابعيهم بإحسان وأبرزه الجنيد بن محمد صاحب بغداد. Bahwa hal-hal yang diajarkan ahlu sunnah wal jamaah yang berhubungan dengan tazkiyah kesucian jiwa, apa-apa yang telah diajarkan oleh para imam-imam yang terdahulu yang merupakan pemimpinnya adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. ينفعون ولا يضرون. Mereka semuanya memberi manfaat, bukan mengganggu dan mencelakakan. ويجمعون ولا يفرقون. Mereka menyatukan dan tidak memecah belah. ويظهرون جمال دين الله وشريعته فيما به يتعاملون. Dan mereka menunjukkan keindahan agama Allah dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam cara mereka bergaul dan bermasyarakat. ويبرز نور الجمال الشرعي فيما يقولون ويفعلون. Tampak dengan di tengah-tengah beliau tentang keindahan dan kebagusan daripada cahaya syariat, apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. ثبت الله أقدامنا على ذلك الطريق القويم. Semoga Allah Ta'ala kokohkan langkah kaki kita di jalan yang lurus tersebut. Ahli sunnah bukan tukang mensyirikkan orang, bukan tukang ngatain orang, bukan tukang mencaci maki orang. Ahli sunnah ngatain orang, maaf, sunnahnya siapa? Ahli sunnah mencaci maki orang, sunnahnya siapa? Kalau sunnahnya Nabi Muhammad bukan mencaci, bukan memaki. Kalau mencaci maki itu sunnahnya iblis, sunnahnya syaitan. Kalau sunnahnya Rasulullah itu nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada provokasi, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian. Ahli sunnah wal jamaah bukan tukang ngafirin orang, tukang islamin orang. Ahli sunnah wal jamaah bukan tukang mensyirikkan orang, tapi tukang mensunnahkan orang. Ahli sunnah wal jamaah bukan tukang membid'ahkan orang, tapi kerjaan mereka adalah mentauhidkan, mensunnahkan, mengislamkan. Ngislamin orang itu susah. Kenapa kok gampang aja ada orang yang mulutnya kafirkan orang lain? Ahli sunnah wal jamaah itu mengkafirkan orang bukan sunnahnya Nabi. Enggak ada. Adakah hadis Nabi ngafirin orang, mengkafirkan muslim lain? Ada enggak hadis yang menyatakan Nabi mensyirikkan muslim lain? Tidak ada. Justru Nabi melarang dan mengharamkan perbuatan tersebut. Yang memaki kepada saudaranya muslim, mengatakan kamu kafir, maka kekufuran itu balik kepada tuh orang sendiri. Gak boleh melaknat, hatta hewan tidak dilaknat, gak boleh dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabatnya dalam cinta, dalam kasih sayang,
cinta kepada Nabi, cinta kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Ya, seperti tadi, bekas-bekasnya Nabi Muhammad. Termasuk juga segala sesuatu yang punya hubungan dengan Rasulullah, sahabatnya Nabi Muhammad. Wajib kita cintai. Keluarganya Rasul. Akidah ahli sunnati wal jamaati ini berkembang melalui dua orang ini. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Yang pengikut Abu Hasan al-Asy'ari disebut dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Pengikut Abu Mansur al-Maturidi, Maturidiyah. Pengikut Maturidiyah banyak di India sana. Kalau Asy'ari, jadi mengikuti madhab Asy'ari adalah madhab Syafi'i, kebanyakan Maliki, dan juga sebagian dari madhab Hambali. Kalau Maturidi kebanyakan dari madhab Hanafi, tapi tidak ada pertentangan. Kalau ada pertentangan itu adalah masalah furu'ul akidati. Hingga berkembang memenuhi dunia. Makanya kalau sudah disebut ahli sunnati wal jamaati, kembali kepada dua kelompok. Al-Asy'ariyah dan Maturidah. Kalau Abu Mansur al-Maturidi, satu masa hebat, luar biasa. Jadi kalau makanya di antara ulama Maturidiyah dengan Asy'ariyah khususnya akhir hari ini bisa jadi sama. Kalau ulama Asy'ari cuma memahami ilmu Maturidi Asy'ari, Maturidi Asy'ari. Apa kira-kira yang paling urgensi saat ini untuk dibenahi oleh umat Islam? Mengingat ada banyak sekali aliran-aliran dan perbedaan mazhab yang diyakini oleh masing-masing umat Islam. Maka perlu ada pemetaan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Maka dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Fahmi Salim yang menulis buku tafsir sesat itu sudah menulis ahlus sunnah wal jamaah 3. Pertama Asy'ariyun, pengikut Imam Hambali. Yang kedua Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Yang ketiga Abu Mansur al-Maturidi. Selama dia ikut 3 ini, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka di luar ahlus sunnah wal jamaah itu kita harus sepakat, duduklah bersama. Apakah Muhammadiyah itu ahlus sunnah wal jamaah? Ya. Apakah FPI itu ahlus sunnah wal jamaah? Ya. Maka selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah, maka terlindungi. Dalam bidang akidah 3, Asy'ariyun, Asy'ariyah, Asy'ariyun, dan Maturidiyah. Sedangkan dalam bidang fikih, ahlus sunnah wal jamaah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah, kita tidak kelahi masalah khilafiyah. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah itu artinya golongan yang mengikuti jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Jamaah artinya golongan yang menjaga kebersamaan dan kerukunan dan merupakan golongan mayoritas. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu golongan yang mengikuti ajaran kebenaran, selalu menjaga kebersamaan dan jumlahnya mayoritas. Itu ahlus sunnah. Kalau minoritas jangan mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ngaku ahlus sunnah wal jamaah, jamaahnya gak ada. Kalau kita ini benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ini mayoritas umat Islam. Mengapa mayoritas umat Islam? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya siapa golongan yang selamat, Rasulullah menjawab as-sawadul aqwam, golongan mayoritas. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau yang kelompok minoritas bukan ahlus sunnah wal jamaah, karena gak punya jamaah. Jamaah itu artinya mayoritas, karena jamaah itu menjadi sumber kekuatan. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah? Itulah dia akidah salafun salih. Kalau menurut Imam Murtada Zabidi dalam kitab Ittihaf wa Sa'adah lil Muttaqin, syarah Ihya Ulumuddin, yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang mengikut kepada pemahaman Abi Hasan Asy'ari dan Abi Mansur al-Maturidi. Bagaimana? Mensucikan Allah daripada semua bentuk makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tak serupa dengan suatu apapun.
Ini ada pula ustaz ceramah di TV. Allah tu duduk di atas langit sana. Duduknya seperti duduk kita. Mustahil. Ciri orang ahlu sunnah wal jamaah adalah dia memiliki akhlak dan tasawuf. Kalau nak buat madani, harus ahlu sunnah wal jamaah. Agar bagaimana? Jangan masuk nanti aliran-aliran lain. Masuk pula Syiah, masuk pula nanti Khawarij, masuk pula Mu'tazilah, masuk Qadariyah, masuk Jabariyah. Sekarang saja dah masuk Mujassamah atau Salafiyah, yang mereka yang membid'ahkan dan mengkafirkan orang yang tak seide dengan mereka. Ini sekarang masjid ini tempatnya jelas masjid itu untuk menyatukan umat. Sekarang masjid untuk adu contoh. Kita baru 2 minggu ikut pengajian, hafal 3 hadis, menyalahkan ulama yang luar biasa hafalan hadis dan Quran.